Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang, bikin penasaran banget nih. Kenapa sih ada makhluk hidup yang umurnya cuma sekejap mata, sementara yang lain bisa hidup berabad-abad bahkan ribuan tahun? Pernah kepikiran nggak, seekor kupu-kupu sama pohon raksasa itu hidup di planet yang sama, tapi jatah waktunya kok beda banget gitu? Pertanyaan bagus sekali. Dan kontras itu, itu inti dari apa yang akan kita gali hari ini nih. Perbedaan drastis dalam masa hidup ini kan menyentuh pertanyaan mendasar soal biologi, penuaan, dan gimana evolusi itu membentuk strategi hidup yang beda-beda. Ya, betul. Untuk memandu penjelajahan kita bakal fokus ke bab 2 dari buku Why We Die, karya Venki Ramakrishnan. Judul babnya aja udah keren, Live Fast and Die Young, atau Hidup Cepat dan Mati Muda. Jadi, misi kita jelas ya, coba bongkar misteri di balik keragaman umur ini. Apa sih faktor penentunya? Dan ya jelas, gimana ini semua relevan sama pemahaman kita soal penuaan manusia. Ya, buku ini langsung buka dengan kontras yang puitis banget loh. Mengutip penyair India Rabindranath Tagore soal kupu-kupu. Dia tidak menghitung bulan, tetapi momen, dan punya cukup waktu. Kutipan yang sama ini ternyata ada di nisan seorang pemuda, Oliver John Hardiman, yang meninggal di usia 25. Wah, ini benar-benar bikin kita mikir ulang soal makna waktu ya. Bener banget. Di sisi lain, ada pohon sequoia raksasa yang bisa 1.300 tahun lebih, atau pohon yew di Inggris yang katanya udah 3.000 tahun. Gila, rentangan jauh banget. Mari kita mulai dari yang paling ekstrim nih. Katanya ada makhluk yang bisa abadi. Beneran tuh? Nah, konsep keabadian biologis ini emang menarik banget. Contoh yang sering disebut itu hidra, hewan air tawar kecil, sama ubur-ubur Turritopsis dohrnii. Tapi, abadi di sini perlu diluruskan sedikit. Bukan berarti mereka nggak bisa mati sama sekali loh. Tunggu. Jadi bukan kayak di film gitu ya? Terus maksudnya abadi secara biologis itu gimana? Maksudnya gini, risiko kematian mereka itu nggak nambah seiring usia mereka nambah. Nggak kayak kita atau hewan lain kan? Mereka nggak nunjukin tanda-tanda penuaan fisik yang jelas. Hidra misalnya, itu regenerasinya dahsyat banget. Kalau dipotong-potong, tiap potongannya bisa tumbuh jadi individu baru. Wah, keren. Kalau Turritopsis, dia malah bisa kayak muter waktu. Balik lagi ke fase polip kalau kondisi lagi jelek. Tapi ya itu tadi, mereka tetap aja bisa dimangsa, mati kelaparan, atau kena penyakit. Jadi nggak menua, tapi ya tetap bisa mati. Oke, paham. Kemampuan kayak gitu pasti bikin ngiler ya para ilmuwan penuaan. Tapi seberapa relevan sih makhluk kayak Hydra ini buat ngertiin penuaan manusia? Kan beda banget cara hidupnya. Betul. Buku ini juga nyinggung itu. Rasanya kok agak jauh ya lompatannya? Iya, sumber kita ini menekankan pentingnya hati-hati. Kemampuan regenerasi hidra yang ekstrim itu kan bikin dia jadi mirip tumbuhan ya, dalam beberapa hal. Jangankan hidra, nerjemahin temuan dari tikus kemanusiaan aja udah banyak tantangannya kok. Jadi, ya meskipun hidra dan Turritopsis ini ngasih wawasan keren soal potensi biologi, jalannya masih panjang banget buat diterapkan ke kita. Ukuran badan sama umur, itu bener nggak sih? Secara umum, iya. Ada pola kayak gitu. Ada pengamatan, nah ini seperti yang dirumuskan fisikawan Jeffrey West, bahwa hewan yang lebih besar itu cenderung metabolismenya lebih lambat per unit massa tubuhnya. Dan ya, hidupnya lebih lama. Ini sering dikaitin sama ide aus dan rusak, atau wear and tear seiring waktu. Oh, kayak mesin gitu ya, makin tua makin sering rusak. Tapi kan makhluk hidup bisa benerin diri sendiri. Nah, persis. Di sini analogi mesin mulai kurang pas. Teori aus dan rusak itu kan nyambungnya ke hukum termodinamika kedua, soal entropi. Tapi itu buat sistem tertutup. Organisme hidup itu sistem terbuka. Kita kan terus-terusan ambil energi, dari makanan misalnya, buat perbaikan, buat jaga keteraturan. Jadi, penuaan itu bukan semata-mata konsekuensi hukum fisika yang nggak bisa dihindari. Ini lebih soal gimana energi itu dibagi-bagi, antara buat perbaikan, pertumbuhan, sama reproduksi. Gitu. Nah, ini baru nyambung ke evolusi nih. Buku ini kan nekenin kalau evolusi itu pedulinya sama fitness. Seberapa sukses sih organisme nurunin gennya. Bukan sekedar soal umur panjang doang kan? Betul banget, umur panjang itu cuma bakal dipilih sama evolusi kalau emang ningkatin peluang reproduksi secara keseluruhan.
Kalau lingkungan kita penuh predator atau penyakit, ya mungkin strategi hidup cepat, buru-buru punya anak, itu lebih oke daripada hidup lama tapi keburu mati sebelum sempat punya banyak keturunan. Masuk akal kan? Masuk akal. Ada contoh yang bagus nggak soal ini? Burung. Nah, ini contoh klasik. Umumnya, burung itu hidupnya jauh lebih lama daripada mamalia darat yang ukurannya mirip. Kenapa coba? Kenapa ya? Terbang. Tepat. Kemampuan terbang itu kayak ngasih mereka kartu bebas dari banyak predator darat. Karena resiko mati mudanya lebih kecil, jadi investasi buat ngeramat tubuh jangka panjang sama reproduksi berkali-kali jadi strategi yang lebih untung. Metabolisme yang relatif lebih lambat itu mungkin bagian dari adaptasi ini juga. Oke. Jadi ukuran bukan patokan satu-satunya ya, lingkungan juga penting banget. Terus gimana caranya kita tahu spesies mana nih yang bener-bener juara umur panjang? Yang umurnya jauh di atas ekspektasi ukuran badannya. Pasti ada cara ngukurnya dong. Ada. Nah, buat ngidentifikasi para penyimpang positif ini, ilmuwan Stephen Austad sama Kathleen Fisher itu ngenalin konsep namanya quotient umur panjang. Gampangnya longevity quotient atau LQ. Ini simpelnya rasio antara umur maksimum rata-rata spesies dibandingin sama umur yang seharusnya dia punya berdasarkan ukuran badannya. Kalau LQ-nya 1, ya pas sesuai harapan. Kalau lebih dari 1, berarti dia lebih panjang umur dari perkiraan. Wah, menarik. Keren juga ya ada ukuran gitu. Terus posisi kita manusia di mana nih di skala LQ ini? Kita lumayan oke loh. LQ kita sekitar 5. Artinya, kita hidup kira-kira 5 kali lebih lama dari yang diharapkan buat mamalia seukuran kita. 5 kali. Lumayan juga ya. Tapi, buku ini bilang ada yang ngalahin kita. Siapa aja tuh? Nah, ini yang bikin kaget. Ada 19 spesies mamalia lain yang LQ-nya lebih tinggi dari manusia. 18 diantaranya itu berbagai jenis kelelawar. Kelelawar lagi. Kayaknya terbang itu emang kunci ya. Bisa jadi. Dan satu lagi, ini dia primadona kita hari ini. Tikus mole telanjang atau naked mole rat. Tikus mau telanjang. Ini menarik banget sih. Austad kan sampai nanya, kenapa peneliti penuaan seringnya pakai tikus lab biasa yang LQ-nya malah di bawah 1? Bukannya belajar dari para juara kayak kelelawar atau tikus mole ini. Apa cuma soal gampangnya aja di lab? Ya, sebagian besar emang karena alasan praktis sih. Tikus lab kan gampang dipelihara. Siklus hidupnya cepat, infrastruktur risetnya udah ada di mana-mana. Coba bayangin melihara koloni kelelawar atau tikus mole telanjang. Itu jauh lebih ribet dan mahal pastinya. Tapi pertanyaan Austad itu tetap relevan. Jangan-jangan kita terlalu fokus sama model yang biasa aja soal penuaan. Jadi kelewatan petunjuk penting dari para juara sejati. Coba kita lihat lebih deket deh beberapa juara ini. Kura-kura raksasa Galapagos misalnya, bisa hidup 2 abad. Wah, mungkin ada yang masih hidup dari zaman Darwin kali ya. Tapi ngukur LQ-nya katanya susah ya. Betul. Usia pastinya itu sering nggak kecatat dengan baik, banyak legenda juga kan. Terus sebagian besar bobot badannya itu kan cangkang, bukan jaringan yang aktif secara metabolik. Jadi perbandingan berat badan bisa jadi kurang pas. Tapi yang jelas banget menonjol itu ketahanan mereka sama penyakit. Terutama kanker, kayaknya rendah banget kasusnya. Terus bintang utamanya nih, tikus mole telanjang. Makhluk kecil, keriput, hampir botak ini ukurannya mirip tikus biasa yang hidupnya cuma 2 tahunan. Tapi dia bisa hidup lebih dari 30 tahun. Itu kan gila banget buat ukuran hewan pengerat. Gimana ceritanya? Mereka emang fenomenal banget, LQ-nya sampai 6,7 loh. Ada beberapa kunci keunggulannya. Pertama, struktur sosialnya unik, namanya eusosial. Jadi, mereka hidup dalam koloni besar di bawah tanah, terus ada satu ratu yang dominan buat reproduksi, mirip semut atau lebah gitulah. Di alam liar, ratunya hidup jauh lebih lama dari pekerja. Tapi di lab bedanya nggak terlalu jauh sih. Lingkungan bawah tanah yang stabil gitu pasti ngebantu juga dong. Sangat mungkin. Mereka kan evolusinya di lingkungan yang oksigennya minim, suhunya stabil. Hasilnya, metabolisme mereka jadi rendah banget, jauh lebih hemat energi. Dan, nah ini yang paling bikin peneliti melongo, resistensi mereka terhadap kanker. Nah, ini dia nih. Gimana cara kerja anti kankernya? Kok bisa sekuat itu? Studi dari Rochelle Bafanstein ini banyak dikutip banget, nunjukin sesuatu yang luar biasa. Jadi waktu sel tikus mole telanjang ini dikasih gen pemicu kanker, bukannya jadi menggila terus membelah diri nggak karuan, sel-sel itu malah aktifin semacam program bunuh diri
atau masuk ke kondisi nonaktif permanen. Terus nanti dibersihin sama tubuh. Mekanisme pertahanannya kuat banget. Gila, keren banget. Terus, bener nggak sih kalau mereka tuh kayak berhenti menua gitu setelah umur tertentu? Ada indikasi ke arah sana, meskipun ini masih jadi perdebatan ya di kalangan ilmuwan. Datanya nunjukin kalau risiko kematian mereka itu nggak terus naik secara eksponensial seiring umur, kayak yang dijelasin hukum Gompertz di kebanyakan mamalia. Seolah-olah kurva kematiannya tuh jadi datar gitu setelah usia dewasa. Tapi ini masih perlu riset lebih lanjut sih buat mastiin. Tikus small telanjang ini bener-bener paket komplit adaptasi umur panjang ya. Nah, sekarang coba kita tarik lagi ke spesies kita sendiri, manusia. Buku ini kan bedain jelas antara harapan hidup sama masa hidup maksimum. Harapan hidup kita emang naik gila-gilaan. Betul, rata-rata harapan hidup global itu kan hampir 2 kali lipat ya dalam 150 tahun terakhir. Tapi penting diingat, lonjakan ini sebagian besar karena turunnya angka kematian bayi dan anak secara drastis. Ditambah lagi kemajuan pesat soal sanitasi, gizi, vaksin, antibiotik. Buku ini malah nyorot peran proses Haber-Bosch dalam pembuatan pupuk nitrogen. Oh iya? Kenapa itu? Itu merevolusi produksi pangan, bikin populasi dunia meledak. Ada detail menarik nih, hampir separuh atom nitrogen di tubuh kita sekarang ini kemungkinan pernah lewat reaktor kimia industri itu. Wah, gila juga ya faktanya. Tapi di sisi lain, masa hidup maksimum kita kok kayaknya gitu-gitu aja ya. Rekor terverifikasi masih dipegang Jane Kelman dari Prancis, 122 tahun. Meninggal tahun 97. Kisah-kisah orang super tua zaman dulu, kayak Methuselah atau Tom Paine itu, nggak ada bukti kuatnya kan? Jane Kelman sendiri sosoknya unik banget sih. Tinggal di Arles, Prancis, kota yang sama tempat Van Gogh pernah tinggal. Dia bahkan ingat pernah ketemu Van Gogh waktu muda. Oh ya? Gimana katanya? Katanya sih sang pelukis itu jelek, kasar, dan penyakitan. Haha, dia juga terkenal humoris. Pas ulang tahun ke-120, ada wartawan pamit bilang, sampai jumpa tahun depan mungkin, si Kelman jawab cepet. Kenapa enggak? Anda nggak kelihatan begitu buruk kok. Hahaha, legenda emang. Dia juga masih sepedaan di usia 100, ngerokok hampir seumur hidup, terus katanya doyan coklat berkilo-kilo seminggu. Tapi ya faktanya, di akhir hidupnya dia tetap aja ngalamin penurunan fisik, buta dan tuli. Jadi ya penuaan tetap terjadi. Pertanyaannya nih, dengan semua kemajuan medis sekarang, apa kita bisa nih ngalahin rekor Chalmers? Di sini kan para ilmuwan pada beda pendapat ya. Betul, ada perdebatan sengit nih. Di satu sisi, ada studi kayak yang dilakukan Jan Fij sama timnya. Mereka analisis data demografi global, terus nemuin kalau meskipun harapan hidup terus naik, peningkatan di kelompok usia yang sangat tua, di atas 100 tahun gitu, itu mulai melambat banget. Kesimpulan mereka, wah jangan-jangan ada batas atas alami nih di sekitar 115 tahun. Tapi ada yang nggak setuju kan? Saya dengar ada studi dari Italia yang hasilnya beda. Bener, studi itu fokusnya ke orang Italia usia 105 tahun ke atas. Mereka nemuin kalau setelah usia 105, tingkat kematiannya kok kayaknya mendatar, nggak naik eksponensial lagi. Nah, ini diinterpretasiin sebagai bukti kalau batas maksimum itu sebenarnya belum tercapai. Jadi intinya ini perdebatan soal cara baca data di usia yang ekstrim banget gitu ya. Apa datarnya itu beneran signifikan atau cuma karena jumlah orangnya dikit banget jadi ya kelihatan gitu secara statistik. Tepat sekali. Kritik buat studi Italia itu ya nyorot soal itu. Data Plato itu kan dari sebagian kecil banget populasi super tua. Secara statistik murni aja nih, bahkan kalau risiko kematian tahunan nggak naik lagi setelah 105, misalnya tetap 50% gitu. Peluang buat hidup dari 105 sampai ngelewatin 122, itu kan 17 tahun tambahan ya. Itu kayak ngelempar koin 17 kali dan dapat kepala terus. Kecil banget peluangnya, sekitar 1:130.000. Penelitiannya Thomas Perls soal centenarian, orang 100 tahun lebih, itu juga kayaknya ngedukung ide kalau buat mencapai usia super ekstrim, itu lebih banyak faktor genetik ya, bukan cuma gaya hidup atau medis saat ini. Iya, Perls ngelihat jumlah orang yang nyampe 100-103 tahun itu emang naik, mungkin karena faktor lingkungan atau medis ya. Tapi nggak ada peningkatan serupa buat kelompok usia di atas itu, yang 110 plus atau super centenarian. Jumlahnya tetap langka banget. Dan menariknya, para super centenarian ini cenderung sehat banget hampir sepanjang hidup mereka, terus baru ngalamin penurunan cepat di akhir. Ini namanya kompresi morbiditas. Masa sakitnya itu dipadetin di ujung usia aja.
Perdebatan sengit ini bahkan sampai ada taruhan terkenal ya, antara dua pakar penuaan, Steven Alstad sama Jay Olshansky. Gimana tuh ceritanya? Betul. Ini taruhan yang legendaris banget. Tahun 2000, mereka taruhan $150.000. Tapi karena diinvestasiin, sekarang nilainya mungkin udah setara $500.000. Taruhannya soal apakah bakal ada orang yang lahir sebelum tahun 2001 yang bisa mencapai usia 150 tahun pada tahun 2150 nanti. Olshansky bilang nggak mungkin, Alstad bilang mungkin. Bedanya di mana sih keyakinan mereka? Kok bisa beda gitu? Ini bukan cuma soal ngitung tren harapan hidup saat ini aja loh. Olshansky itu lebih skeptis. Dia percaya ada semacam tembok biologis di sekitar 120-an tahun yang susah banget ditembus sampai kita benar-benar ngerti dasar penuaan itu sendiri. Nah, kalau Alstad, dia lebih optimis. Taruhannya itu didasarin sama keyakinan kalau riset penuaan pasti bakal nemuin terobosan medis radikal yang bisa ngubah permainan. Jadi ini bukan soal mungkin atau enggak secara teori, tapi lebih ke kapan terobosan itu bakal datang. Gitu bedanya. Oke. Wah, kita udah menjelajahi macam-macam banget ya. Variasi umur yang gila-gilaan, strategi evolusi, para juara umur panjang kayak tikus mol tadi, terus perdebatan soal batas usia manusia. Sebelum kita tutup nih, kita sentuh dikit deh. Apa sih sebenarnya yang terjadi di tubuh kita pas menua? Menurut buku ini, mekanisme dasarnya gimana? Secara fundamental ya, buku ini ngejelasin penuaan itu sebagai akumulasi bertahap dari macam-macam kerusakan di tingkat molekul, sel, sama jaringan kita seiring waktu berjalan. Nah, para ilmuwan udah coba tuh ngidentifikasi proses-proses inti yang nyebabin kerusakan ini. Mereka rangkum dalam konsep ciri-ciri penuaan atau hallmarks of aging. Apa aja syaratnya biar suatu proses biologis bisa disebut ciri penuaan? Ada 3 kriteria utama nih yang harus dipenuhi. Pertama, ya ciri itu harus kelihatan di organisme yang menua. Kedua, kalau ciri itu dibikin parah lewat eksperimen, proses penuaannya harus jadi lebih cepat. Ketiga, sebaliknya, kalau ciri itu diperbaiki atau dikurangi, ya proses penuaannya harusnya melambat atau bahkan bisa balik sebagian. Ngertiin ciri-ciri ini penting banget buat mahamin dasar biologis kenapa umur spesies beda-beda dan juga buat nyari target intervensi di masa depan. Wah, perjalanan kita hari ini benar-benar ngebuka wawasan ya, soal betapa beragamnya program kehidupan di alam ini. Dari kupu-kupu yang hidup buat momen aja, sampai kura-kura dan pohon yang bisa ngelihat generasi manusia datang dan pergi. Kita lihat gimana evolusi itu nyiimbangin antar kecepatan reproduksi sama daya tahan hidup, dipengaruhi ukuran badan, metabolisme, tekanan lingkungan. Dan tentu aja, ada para penantang kayak tikus mol telanjang yang nunjukin kalau aturan umum itu bisa aja dilanggar pakai trik biologi yang cerdas. Taruhan Alstad Olshansky tadi itu juga jadi pengingat ya. Meskipun kita udah tahu banyak, masa depan penuaan manusia apa benar ada batasnya, terus apa kita bisa geser batas itu masih misteri besar yang penuh potensi penemuan. Penting juga buat kita ingat, penuaan di makhluk kompleks kayak kita ini adalah hasil kompromi evolusioner yang rumit, bukan cuma keniscayaan fisik aja. Para outlier ini, kayak tikus mol telanjang dengan resistensi kankernya atau kelelawar dengan terbangnya, nunjukin kalau umur panjang itu bisa dicapai lewat macam-macam jalur biologis. Ini ngasih harapan, sekaligus nunjukin betapa kompleks tantangannya kalau kita mau coba niru kesuksesan mereka. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Tikus mol telanjang itu kan bisa panjang umur. Dengan kombinasi unik, resistensi kanker super, metabolisme lambat, hidup stabil di koloni bawah tanah. Kalau kita, manusia, suatu saat nanti berhasil nih perpanjang usia secara signifikan lewat intervensi biologi, kira-kira trade-off atau pertukaran apa ya yang mungkin harus kita bayar? Apa kita jadi kurang fleksibel ngadepin perubahan? Atau malah jadi lebih rentan sama hal-hal baru? Atau mungkin kayak gimana struktur sosial tikus mol yang unik itu nyatu banget sama biologinya? Jangan-jangan perpanjangan usia ekstrim itu secara fundamental bakal ngubah esensi dari apa artinya jadi manusia. Nah, itu pertanyaan buat dibawa pulang dan direnungkan.